Tuhan dan anugerah Tuhan. Tuhan beri kami kesempatan satu kali lagi untuk ada di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama. Bahkan lebih dari itu, Tuhan beri kami kesempatan untuk belajar firman. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Namun kalau Tuhan beri kami kesempatan ini, biarlah Tuhan setiap kami yang datang dengan segala cerita hidup kami pulang dengan bersuka cita karena kami menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, dan setiap kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita menikmati kemurahan Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sesuai dengan yang sudah tercatat dalam warta. Kita akan sama-sama membuka dari Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Di bawah perikop Abram dipanggil Allah. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, teks firman Tuhan ini sudah jadi cerita lama ya. Kita dari masih sekolah minggu, kita sudah sering belajar firman Tuhan ini. Bahkan sejak menjadi jemaat dewasa pun kita sering diajar firman Tuhan ini. Dan saya percaya ada berkat baru yang akan Tuhan juga ajarkan kepada kita dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu juga yang saya renungkan waktu dikasih tahu Bapak Gembala tentang firman Tuhan ini. Saya bilang kita sering dengar ini firman Tuhan, tapi pasti ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan ajarkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, cerita tentang panggilan Allah kepada Abraham ini memang kalau kita baca di pasal 12, memang sepertinya baru pertama kali Tuhan memanggil Abram untuk keluar dari negerinya. Tapi kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 11, itu dijelaskan bahwa memang di pasal 11 ayat 28, ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Ini awal cerita dari Abram. Jadi sebelum teks ini, kalau di pasal 12 dia bilang mereka berangkat dari Haran, itu di ayat 4. Tapi sebelum mereka berangkat dari Haran, itu sudah ada kisah di pasal 11. Terah ayah Abram itu membawa Abram, Lot dan juga Sarai untuk keluar dari Ur-Kasdim. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita dikasih tema jadilah berkat. Di ayat yang ketiga dia bilang begini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari kisah Abraham menjadi berkat. Kalau kita baca kisah-kisah selanjutnya, Abraham akhirnya punya anak namanya Ishak. Ishak punya istri namanya Ribka dan melahirkan 13 orang anak, 12 laki-laki dan 1 perempuan. Kadang-kadang sering orang bilang 12 anak Yakub, pastinya mereka punya saudara perempuan satunya yang nama Dina. Tapi karena bicara suku Israel, orang sering bilang 12 anak Yakub.
Yakub. Ya, memang betul dalam sejarah Israel terhitung anak laki-laki Yakub itu 12, dan 12 anak Yakub itu menjadi suku Israel yang semakin hari semakin bertambah banyak dan memenuhi seluruh bumi. Dan memang dari seluruh sejarah sampai kisah Abraham itu selesai, memang Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa, termasuk Bapak Ibu yang paling puncak dari keturunan Abraham itu adalah lahirlah Yesus Kristus, yang tidak hanya menjadi berkat bagi kita secara jasmani, tapi dari Yesus Kristuslah kita yang harusnya binasa tapi beroleh hidup. Karena kalau kita baca silsilah Yesus Kristus, di sana dibilang inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi nenek moyang orang Israel itu adalah Abram, yang dahulu namanya Abram menjadi Abraham, sampai pada keturunan Yesus Kristus yang memberi kelepasan bagi dosa. Saya mau kita merenungkan dua hal saja perihal Abraham menjadi berkat. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita lihat dulu Kejadian 11 ayat 27. Dia bilang begini, sebelum ayat 27 itu ada ayat pertama sampai ayat 26, itu cerita tentang daftar keturunan Sem. Setelah itu di pasal 11 ayat 27 itu adalah daftar keturunan Terah. Ayat 27 bilang begini, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Jadi Abram itu punya bapak namanya Terah, dan Terah itu punya anak 3. Ini ya, ini adalah pertama kali nama Abram disebut. Jadi inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Habis itu saya baca kisahnya, tidak ada cerita apa yang dilakukan Abraham. Abraham itu beribadah kepada Tuhan atau tidak, dan lain-lain, itu tidak ada dalam kisah ini. Terus langsung di pasal 12 itu bilang begini ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Bapak Ibu, anaknya Terah itu ada 3, Abram, Nahor, dan Haran. Terus pasal 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Kenapa bukan kepada Nahor atau Haran? Kalau Haran memang dikisahkan bahwa waktu sebelum mereka berangkat ke Haran itu Haran sudah mati. Di ayat 28, ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Jadi waktu di Ur-Kasdim itu anaknya salah satu yang nama Haran itu memang sudah mati. Tapi kan masih ada satu lagi Nahor. Berarti yang tersisa sebelum ke Haran itu ada 2, Abram dan Nahor. Tapi kalau misalnya kita perhatikan pertama kali mereka keluar dari Ur-Kasdim, berarti memang tetap 3 itu anaknya. Jadi Abram, Nahor, dan Haran. Saya renungkan begini Bapak Ibu, anak Terah 3, tapi kok yang dipanggil langsung ke Abram? Aku akan membuat engkau menjadi masyhur, dan melalui engkau semua bangsa di bumi akan diberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, ternyata menjadi berkat, entah itu kepada 1, 2, 100, 1000, bahkan kepada seluruh bumi. Saya renungkan dari kisah Abraham ini adalah untuk menjadi berkat itu sebenarnya anugerah Tuhan. Kenapa bukan Nahor? Kenapa bukan Haran? Kok Abraham? Memang Abraham yang mendapatkan panggilan dalam kasih karunia Tuhan itu, Bapak Ibu. Dan saya waktu belajar dan merenungkan ini, dan saya itu tadi yang saya bilang, kita sering baca firman Tuhan ini, tapi waktu saya renungkan lagi, kok kenapa hanya Abram Tuhan? Kenapa Tuhan tidak bilang berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Nahor, Terah, dan saudaranya, keluarlah dari negerimu ke suatu negeri yang kutunjukkan. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Berarti dalam kasus ini, itu Abram dipanggil secara khusus, atau Abram dipilih secara khusus, atau Abram itu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingat kisah Nuh juga sama, Bapak Ibu. Kalau nanti baca Nuh pasal 9, itu dia bilang begini, Nuh itu memang orang yang baik di zamannya, tapi kalau kita baca terus di kisahnya dalam satu perikop itu, dia bilang Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Jadi dari bagian firman Tuhan ini yang pertama,
engkau, aku juga akan memberkati dia, dan melalui engkau semua orang akan mendapat berkat. Kenapa saya akhirnya merenung dan bagian firman Tuhan ini benar memberkati Bapak Ibu? Karena begini, kadang-kadang secara kemanusiaan, perbuatan baik yang kita lakukan sama orang lain itu terkadang menjadi sebuah kebanggaan yang membuat kita menyombongkan diri. Kalau kita tidak sadar kalau kita bisa menolong orang lain, itu sebenarnya karena panggilan yang Tuhan berikan. Saya ingat satu kasus dalam pemberitaan Injil, Rasul Paulus pernah bilang begini, ada memang orang yang memberitakan Injil, dia bilang, dengan maksud mencari keuntungan dan lain-lain. Tapi pemberitaan Injil yang dia lakukan itu dilakukan dengan hati nurani yang murni yang Tuhan tahu dalam hatinya. Dan waktu saya ingat itu, saya merenungkan lagi Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya memang sesuatu yang baik yang kita lakukan kepada orang lain itu hanya akan memuliakan Tuhan ketika itu lahir dari sebuah keadaan hati yang merasa bahwa kita terpanggil untuk melakukan itu. Karena kalau tidak Bapak Ibu, suatu hari kita akan bilang begini, dia jadi begitu tuh karena saya. Dia itu sekarang itu dia punya karir itu bagus, tapi sebenarnya dia punya karir itu tidak akan sampai seperti ini kalau bukan saya. Bahkan lebih parahnya Bapak Ibu, ada orang yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa, tapi dia merasa begitu berjasa kepada sesuatu yang baik yang terjadi. Itu karena melakukannya dengan merasa bahwa ini karena saya. Tapi kalau orang melakukannya karena hati, karena merasa dipanggil oleh Tuhan untuk melakukannya, dia akan bilang begini, terpujilah Tuhan yang sudah taruh itu di hati saya. Ini penting Bapak Ibu, karena di sekitar kita itu ada banyak orang yang butuh uluran tangan kita. Dengan versi apapun, kita ini dipanggil Tuhan dengan panggilan yang sama, tapi dengan visi yang berbeda. Bapak Ibu, saudara-saudara, satu lagi hal yang perlu kita renungkan begini. Kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu orang yang kesusahan, kita ketemu orang yang kita lihat wajahnya itu kayak blank begitu, terus tiba-tiba ada di hati kita bilang begini, doakan dia, atau coba tanya dia kenapa. Saudara-saudara, sebenarnya itu adalah sinyal yang Tuhan taruh di hati kita, dan itu tidak semua orang bisa memperoleh. Atau kita punya uang di dompet, tiba-tiba pas kita jalan, kok ada nenek-nenek yang susah bisa lah ya, tapi kalau dia bongkor isi sayur, bongkor sayur lebih berat atau lebih besar dari dia badan yang sebongkok dan kecil anak, ya kan? Tapi di saku kita itu punya uang. Bapak Ibu, hanya orang yang dipanggil dan ditaruh perasaan tolong dia atau berkati dia yang akan bisa melakukan. Karena ada banyak orang yang punya uang, tapi melihat orang kesusahan di hati biasa-biasa saja. Makanya saya renungkan, kenapa kok Abraham Tuhan? Berarti memang bukan karena Abraham lebih baik dari saudara-saudaranya, bukan. Karena di teks ini tidak ada cerita kalau Abraham itu sesekali mengatur persembahan bagi Tuhan. Tidak ada juga cerita kalau Abraham itu sering bersedekah atau Abraham itu, karena ini teks hanya inilah keturunan Terah memperanakan Abraham, Nahor dan Haran. Terus pasal 12 hanya diselingi beberapa ayat, pasal 12 langsung berfirmanlah Allah kepada Abraham. Berarti memang Abraham itu mendapatkan kasih karunia untuk menjadi berkat. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menolong orang lain dengan versi apapun Bapak Ibu, itu sebenarnya anugerah, berkat, pilihan, panggilan Tuhan dalam hati kita. Makanya kita harus lakukan dengan hati. Karena kalau kita melakukannya dengan hati, kita akan bilang begini, kalau saya menyombongkan diri dengan apa yang saya lakukan kepada orang lain, berarti apa yang saya lakukan itu bukan karena disuruh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang sudah 3 hari mengikuti Tuhan. Teks itu berkata begini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena orang banyak itu mengikuti dia beberapa hari dan tidak makan, dan Tuhan takut mereka pulang dengan kelaparan, atau Tuhan tidak mau mereka pulang dengan lapar. Itu teks bilang maka tergeraklah hati Tuhan dengan belas kasihan. Ini bicara soal hati yang tergerak dengan belas kasihan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan tentang apa yang kita punya, karena kalau tentang apa yang murid-murid punya saat itu tidak mungkin. Makanya murid-murid bilang apa sama Tuhan Yesus? Tuhan, sama kita ini tidak ada apa-apa. Ini orang ini 5.000 hanya laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Tapi Tuhan bilang apa yang ada sama kita sekarang? Coba dulu kita periksa. Yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tapi ini bisa makan 5.000 orang. Kenapa? Karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk memberkati 5.000 orang itu. Dan 5 roti dan 2 ikan dibuat menjadi berlipat kali ganda sampai teks Alkitab bilang sisa 12 bakul. Dalam peristiwa seorang janda yang punya anak dan mati dinaik, teks firman Tuhan juga berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan ketika melihat ibunya menangisi anaknya. Dan Tuhan bilang, bangkitlah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak mungkin menjadi berkat dalam pengertian yang benar menurut Tuhan kalau tidak dimulai dari hati yang merasa terpanggil. Kita tidak mungkin bisa menjadi berkat untuk orang lain dalam bentuk apapun kalau kita tidak sadar bahwa sebenarnya saya ini dipilih Tuhan untuk memberkati dia. Saya ini dipilih Tuhan untuk memberkati dia. Walaupun memang Bapak Ibu kalau kita baca kisah Abraham, perjalanan Abraham itu tidak mudah. Penuh dengan pasang surut kehidupan. Sampai 25 tahun dia tunggu anaknya tidak datang-datang. Sampai istrinya menggoda dia dengan bilang, tidur saja dengan Hagar. Karena anak Hagar itu nanti juga jadi anak kita. Tapi justru kelahiran Ismail bukan menjadi berkat dalam rumah tangga, tapi menjadi malapetaka untuk Hagar. Karena sakit hati yang dialami Sarah. Begitu juga Abraham harus lagi diulangi oleh Tuhan sebuah perjanjian sunat untuk meneguhkan panggilannya supaya Abraham tetap yakin bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Itu bukan perjalanan yang mudah, Bapak Ibu. Tapi karena itu dimulai dengan sebuah panggilan yang sampai di hati. Nanti kita akan baca poin kedua. Ayat 4 bilang begini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu, selain yang pertama Abraham sadar bahwa itu panggilan hatinya untuk menjadi berkat. Yang kedua, Abram merespon panggilan hati itu untuk pergi. Yang kedua ini bicara respon dan tindakan memenuhi panggilan itu. Karena kalau misalnya Abram hanya bilang, ya Tuhan, saya siap di tempat dan tidak pergi, berarti memang perintah itu, firman itu hanya sampai di situ. Tapi karena Abram pergi untuk melaksanakan firman itu, makanya firman itu tergenapi dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih, selain kita sadar akan panggilan itu, yang kedua, mari mulai melakukannya. Sekali lagi, setelah kita sadar bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat, mari segera respon panggilan itu untuk melakukannya. Ikut Mazmur bilang, umur itu 70, 80 itu pun sisanya adalah penderitaan. Tapi di usia 75 ini juga sudah usia tua sebenarnya. Ya. Bukan lagi di usia 30 ke 45 yang masih produktif, yang bisa mengerjakan apapun. Ini sudah di usia tua yang kalau kata firman Tuhan di usia ini juga Abraham berjuang untuk pergi meninggalkan Haran bersama dengan istri, dan Lot
Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu kita bertindak untuk memenuhi panggilan itu memang sebenarnya ada hal yang harus dikorbankan dari hidup kita. Ada sesuatu yang memang yang sebenarnya itu milik kita akan menjadi milik orang lain. Jadi waktu Abraham memilih untuk pergi meninggalkan negerinya, ya dia meninggalkan segala hal yang dia dapat dari tempat itu. Harusnya kan di usia begitu duduk-duduk menikmati hari tua, menikmati kekayaan yang ada. Tapi panggilan yang muncul atau panggilan yang dikerjakan Tuhan dalam hatinya itu membuat dia berani untuk bertindak apapun resikonya, karena dia tahu Tuhan yang menaruh panggilan itu dalam hati. Jadi saudara-saudara yang terkasih, 75 tahun itu bukan menjadi penghalang bagi Abraham untuk melakukan panggilannya menjadi berkat. Usianya yang tua bukan menjadi penghalang untuk Abraham melakukannya. Ini nih yang kadang-kadang juga jadi persoalan bagi kita untuk jadi berkat. Kadang-kadang kan kita bilang begini, betul dia butuh uang 10.000, hanya kan sebentar juga, dia mau 10.000, dia mau pakai buat itu. Ya. Betul memang dia ada sedih, hanya kan beta juga sedih. Kalau saya menolong dia, siapa yang tolong saya? Gitu. Kita lupa bahwa sebenarnya upah kita itu sudah selalu ada. Nah, pernah beberapa waktu yang lalu saya bilang, upah itu tidak perlu kita tanyakan, Tuhan saya dapat upah atau tidak, saya diberkati atau tidak. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan dan itu sifatnya pasti. Kalau minggu lalu Pak Blegur bilang, tabur saja, ya kan? Kapan akan menuai dia tidak tahu, tapi yang pasti kita pasti menuai. Jadi di bagian yang ini sebenarnya kita diajar, kalau misalnya kita sadar bahwa kita dipilih untuk menolong dia, lakukan. Karena ternyata sebenarnya proses hidup kita itu juga bisa di Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Karena kalau saya baca di terjemahan versi mudah dibaca dari teks ini, dia bilang, dari kamu itu nanti orang lain diberkati, atau orang bisa pakai namamu untuk memberkati orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, saya berbagi sedikit dari kisah, mau saja dulu melakukannya. Malamnya kami ibadah, topik renungan ibadah itu kita tuh harus bisa menjadi berkat. Begitulah intinya renungan di malam itu waktu kami ibadah. Terus bangun besok siangnya ada WA, Kak bisa bantu potong buat ini kok. Langsung saya bilang ke suami, ada WA nih, ada bilang bisa bantu potong buat ini kok. Terus makar mana? Langsung dia bilang, bagaimana kita belajar firman Tuhan apa lah? Sudah kali dua kali jadi berkat. Besoknya langsung, Kak bisa tolong ini kok. Walaupun sebenarnya dengan segala keterbatasan, oke Kak, kita kerja jadi berkat. Nanti Tuhan yang akan menggantikan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita sadar bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat, kita akan rela melakukannya walaupun nanti ya kita akan korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, dan lain-lain. Tapi memang untuk itu kita dipanggil. Bahkan kadang proses yang kita alami yang sulit sekalipun, itu bisa jadi berkat buat orang lain. Beberapa waktu yang lalu, kan ada pendaftaran P3K itu kan. Pendaftaran P3K juga entah kenapa dibuat rumit sama pemerintah dengan e-meterai. Dan itu tuh rumitnya minta ampun. Karena jaringan itu susah kan semua orang akses. Nah besoknya hari terakhir, saya punya suami ini dari siang ketemu hampir siangnya lagi. Duduk di depan laptop tuh sambil mengomel, itu tidur, bangun lagi, mengomel. Karena seotak-atik dan waktu semua habis. Dan saya lihat yang orang-orang story WA yang pendaftaran itu semua pada bilang, meterai bikin pusing. Ini meterai apa kok ya? Begitu terus. Link yang bisa kita cek untuk pasang ini meterai. Kami sudah sempat beli 16.000 lah satu meterai, tapi gagal karena kan harus 2 toh. Gagal dan itu tidak bisa dipakai. Terus kita bilang, jangan menyerah, ayo semangat, kita cari tahu lagi di mana.
dan Neta Kari, dia juga sama. Neterae, minta bikin foto terus anak panah, dia bilang, neterae, kamu susah amat ya bikin foto pusing. Terus saya bilang begini, kok Adi pakai link yang mana? Dia kasih ini link 10 ya. Coba semua, kain yang beberapa dia coba tuh dia selingkari semua. Saya bilang, Adi, coba pakai yang kakak tes, ini coba tes, bisa kosong. Dia bilang, kak pakai yang mana? Ya kan, kebetulan saya dan suami jadi saya tahu. Ya, sudah Adi pakai yang ini, Sa. Dia bilang, oh ya beta tes ya kak, karena yang itu dia belum pakai. Dia bilang, oh ya sudah, tes. Tidak lama saudara, habis itu dia langsung bilang, memang jalan Tuhan itu tidak bisa diprediksi. Dia bilang gitu, kok kenapa saudara kok? Iya kak, jadi puji Tuhan berbukakan itu Tuhan pakai gitu. Dia bilang gitu. Terus sejenak itu, habis itu dia bikin story karena dia saking girang dia juga bikin story. Ini kakak Tuhan pakai itu. Tapi habis itu tuh kayak saya kayak merasa, aduh Tuhan ternyata jadi berkat sesederhana itu. Di saat dia sedang frustasi ya, karena dia disuruh tes P3K berkali-kali, tes PNS berkali-kali tidak tembus, dia berharap dengan Tuhan pada periode yang ini ya. Baru saya bilang gini, ternyata mengobrol-ngobrolnya saya dengan suami dari hampir siang ketemu hampir siang itu ternyata itu untuk jadi berkat untuk satu orang ini ya. Dan saya bilang, oh sesederhana itu ternyata waktu kita tahu kita dipanggil untuk jadi berkat dan kita mau melakukannya, Tuhan itu buka jalan dengan caranya. Tapi kalau kita tidak bisa jadi berkat bagi semua orang, minimal kepada 100 orang. Tapi kalau misalnya kepada 100 orang kita terbatas dan tidak bisa melakukannya, minimal kepada 10 orang. Tapi kalau kepada 10 orang ternyata kita tidak diberi kesempatan untuk melakukannya, lakukanlah kepada 5 orang. Tapi kalau ternyata sebisa mungkin kita berjuang kepada 5 orang itu pun kita tidak bisa, sekiranya dapat kita lakukan kepada 1 orang. Dan kalau ternyata memang kita di titik yang tidak bisa untuk 1 orang itu, setidaknya kita tidak buat susah orang lain. Karena kita jadi berkat itu tidak harus dengan uang. Kita itu bisa jadi berkat dengan perkataan kita yang lembut kepada orang. Kita bisa jadi berkat dengan doa kita. Kita bisa jadi berkat dengan apa yang bisa kita lakukan. Itu tadi saya bilang, kita dipanggil dengan panggilan yang sama, tapi dengan visi yang berbeda. Yang gembala sidang memang dipanggil untuk memberkati jemaatnya dalam pengajaran. Yang perawat, ia dipanggil untuk menjadi berkat bagi pasiennya. Karena itu, layanilah pasien. Setidaknya kita tidak bisa ulurkan tangan untuk membayar biaya pasien. Paling tidak dengan kata-kata kita, pasien kita bisa sembuh. Yang jadi guru, yang jadi pengajar, mungkin memang kita tidak bisa membantu biaya sekolah anak-anak didik kita. Tapi paling tidak, saya setiap hari bisa membantu mereka dengan doa dan semangat. Kalau Tuhan sanggup memulihkan, atau Tuhan sanggup memberi mereka berkat. Makanya kadang-kadang kalau berdoa untuk mahasiswa itu, kadang-kadang tuh kayak ada kayak ada kesedihan tersendiri dalam hati yang sedih, bukan berarti kasihan, bukan, tapi kayak Tuhan pasti menjadikan mereka luar biasa di kemudian hari dengan proses mereka yang seperti ini. Makanya tadi saya bilang, setidaknya kita tidak punya uang untuk memberkati, tapi kita punya yang lain untuk menjadi berkat bagi mereka. Yang ibu-ibu rumah tangga juga sama, jangan bilang, nah kok beta ibu rumah tangga sah, dia menjadi berkat untuk bongkar mana, ya kan? Dia jadi berkat untuk suami, jadi berkat untuk istri, jadi berkat untuk anak-anak. Itu juga kita sudah menerima panggilan yang baik dari Tuhan. Yang orang tua, yang pekerja kantoran sama. Kita tidak bisa menyelesaikan kesulitan yang dialami orang lain, tapi paling tidak kita tidak membuat mereka makin sulit. Dengan hidup kita masing-masing kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama itu sadar bahwasanya kita itu dipanggil untuk menjadi berkat, dan yang kedua kita mau melakukannya tidak peduli berapa yang kita punya. Tapi kalau kita mau melakukannya, saya percaya
Tuhan pasti akan membuka jalan dengan caranya. Jadi berkat itu harus dari dalam. Kenapa? Karena di dalam kita itu ada panggilan Tuhan. Jangan tunggu orang lain mendorong untuk memberi atau jadi berkat. Karena nanti kalau dari luar, dari otak, dari kelebihan, dari apa, kita akan cenderung menjadi sombong. Karena itu proses hidup apapun yang kita lewati dalam hidup, mari ingat kita dipanggil untuk menjadi berkat dengan versi kita masing-masing. Saudara-saudara, hidup kita di dunia ini sementara dan sebentar saja. Sebenarnya apa juga yang kita cari di dunia yang fana ini? Dan saya rasa apa sih yang terlalu penting di dunia yang fana ini? Tapi ketika kita hidup menjadi berkat bagi orang lain dengan versi kita masing-masing, nama Tuhan dimuliakan. Ketika kita bisa memberkati orang lain, dan tadi saya bilang kalau kepada satu orang saja kita tidak bisa menolong, setidaknya kita tidak membuat dia susah, itu saja sudah memuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari maknai hidup dengan menjadi berkat sama seperti Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa.